Ini kali aku punya. Rambutku oke. Oke. Creative by Indonesia. Hari ini kita akan ketemu sama El Rumi dan mudah-mudahan bisa ngobrol-ngobrol, cerita momen berkesan sampai kecintaannya terhadap tanah air. Kita tunggu nih El untuk join. Boleh kasih pertanyaan ke kita di feed account @creative by Indonesia. Dan akan ada hadiah GoFood voucher untuk 5 orang pemenang dengan pertanyaan sebutkan 3 destinasi wisata favorit El Rumi. 3 destinasi wisata favorit El Rumi. Dan tolong di post di feed terakhir @creative by Indonesia. Jangan lupa follow @creative by Indonesia. Aduh sorry telat. Tadi lagi ada kegiatan, mohon maaf. Terlambat, kita cek dulu El Rumi udah gabung atau belum. Belum ternyata. Kita tunggu Bro El. Apa kabarnya nih? Waalaikumsalam Dia Safira. Pak Faisal, keren bintang tamunya Mas El. Waduh, Pak Faisal ternyata senang juga ya, El. Juga Poltek Par Palembang, terima kasih, sehat selalu. Wong Kito Galo. Poltek Par Bali, thank you Anggarini. Sudah hadir, sehat-sehat, terima kasih. Rumi belum datang, sebentar. Saya ini begitu L langsung sampai 300, biasanya cuma 30 orang. Saya lagi nggak di London nih, Visa lagi di Jakarta. Oke, Rumi is with us. Saya akan Oke. Halo, assalamualaikum. Halo Mas El. Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. baik. Apa Mas Andi kabarnya? sendiri gimana kabarnya? Sehat. Lagi Lagi di mana kita nih lagi di El? rumah nih, lagi nyantai, lagi hari Minggu. Ya. Oke. Terakhir ketemu kapan kita ya? Belum. Bukannya pada Apa? Surabaya kemarin? Iya, Bukannya baru lagi selesai pada di konser orkestra Surabaya? kemarin ayah bikin di Surabaya. Tapi sekarang udah pada pulang ke rumah. Oh, udah. Oke, sekarang aku Oh, mau boleh, boleh, bacain boleh. pantun dulu nih. Makan opor pakai sayur dan ketupat. Minumnya es kelapa dengan Cakep, gula murni. Live ngasih cakep. kedatangan anak muda berbakat. Apalagi kalau bukan El Rumi. Ye. Mas Andi. Berlibur ke Pantai Pink untuk berburu senja. Tidak lupa untuk foto di spot yang instagramable. Sering manggung sambil liburan di Indonesia aja. Mari kita simak cerita serunya El. Oke, thank you banget ini El udah gabung bersama kita. Bro, freeze ya. Halo El. Elnya hilang ya? Wih, 1400 loh.
Arumi. Kita sambut lagi. Halo. Halo, maaf Pak Sandi, gangguan koneksi tadi. Bro. Udah, aman-aman. Oke, makasih lagi. Ini ada permintaan banyak dari Apa tuh? rekan-rekan yang udah Bentar dulu, aku bergabung juga nih, punya El. pantun buat Bang Sandi. Sampai... Ke Danau Oh, Toba silakan, menikmati silakan. keindahannya. Memandang alam yang hijau asri. Halo Mas Menteri, apa kabarnya? Happy banget El bisa hadir di ngantri. Sama-sama. El. Waduh, pantunnya langsung kontan. Nah, El, ini banyak permintaan dari sobat kreatif. Comeback lagi bersama The Lucky Lucky. Saya mau dengar, banyak yang mau dengar El bawain lagu Superman. Karena lagu ini tetap hits dan penontonnya selalu antusias dan super bawain ya, karena sebenarnya aku ini kan drummernya ya, bukan pemain gitarnya, jadi aku mencoba meramu apa ya, coba aja ya. Oke. Siap aja. Ayahku selalu berkata padaku, laki-laki tak boleh nangis, harus selalu kuat, harus selalu tahu, harus bisa jadi tahan banting. Tapi ternyata sakitnya cinta buat aku menangis. Aku bukanlah Superman, aku juga bisa nangis jika kekasih hatiku pergi meninggalkan aku. Dulu lagu zaman tahun 2009, Mas, ini udah lama banget. Terima kasih. Maaf kalau agak males. Nangkap El, ini Ahmad Jalaluddin Rumi, terlahir dari musisi dan karir musiknya itu diawali bentuk band The Lucky Lucky bersama Al dan Dul. 2009 The Lucky Lucky, single debutnya Superman. Bener ya, 2009 ya, udah aku 14 baru tahun umur yang 10 lalu. tahun itu, kelas 4 SD. 4 SD, dan udah masuk dunia acting juga dari tahun 2010. Filmnya Laskar Cilik dan Kampung Zombie. Kayaknya agak salah deh. Kampung Zombie bener tahun 2015, main film layar lebar. Terus berarti salah research. Kayaknya salah tolong dibenerin. Ini benar. Kalau dalam video klip lagu Putus Atau Terus, bener nggak? Itu tahun 2020 kayaknya. Judika. Oke. El, ini awalnya tertarik ya di dalam keluarga musik, pasti tertarik lah ya. Tapi bisa kakak adik itu kan jarang tuh, kakak adik kompak gitu. Itu gimana mungkin ceritanya? Kayaknya sih karena kita bertiga dari kecil udah bareng-bareng terus, dan memang di masa kecil kita itu kebetulan alhamdulillahnya bapak ibu kita lagi di puncak karirnya kali ya. Waktu itu tahun 2004-2005, zaman-zaman kita masih kecil tuh Dewa dan Ratu lagi gila-gilanya di musik Indonesia. Jadi kita mau gak mau terjerumus juga. Lihat ayah rekaman, lihat ayah manggung, lihat bunda rekaman, lihat bunda manggung. Jadi mungkin ketertarikan awalnya dari situ kali ya, dari sering ikut manggung, dan mungkin juga udah DNA. Jadi kita bertiga pas kecil main musik bareng, ngeband bareng, dan alhamdulillah dulu juga pas ngeband bareng ternyata viral pada zamannya. Dulu tahun 2009 aku masih inget di chart-chart musik kayak dahsyat gitu ya. Kita sempat nomor 1 pada zamannya di chart-chart dahsyat, Inbox. Zaman-zamannya masih TV. Sekarang udah semuanya digital, tapi kalian comeback tahun 2023. Momen paling berkesannya apa nih pas saat momen paling berkesannya mungkin kita seneng ya bisa ngeband lagi, dan mungkin perbedaannya sekarang kita lebih mandiri ya. Kalau dulu kita apa-apa disiapin ayah, mungkin dari segi lagu, segi
semuanya ayah yang nyiapin. Kalau sekarang kita agak berbeda mungkin karena udah agak gedean, dari segi lagu kita nyiptain sendiri, terus kita demonya kita kirim ke ayah. Jadi lebih seru aja sih yang udah gedenya gini, dan lebih bisa diajak ngobrol. Jadi untuk berdiskusi sama Al sama Dul tuh lebih gampang lah, lebih afdol. Ada Insya netting Allah minggu depan rilis tanggal 28 Mei, setelah kita vakum hampir 13 tahun mungkin ya, 13-14 tahun kita nggak ngeluarin single. Akhirnya kita kembali lagi as a group untuk ngeluarin single terbaru kita. Dan kita senang banget sih. Dan kebetulan juga industri musiknya lagi up, jadi kita juga semangat. Kalau solo karir nggak pernah kepikiran? Solo karir sempat kepikiran sih awal-awal, sebelum comeback di laki-laki. Jadi karena kita punya waktu yang cukup susah untuk disatuin, punya kesibukan masing-masing antara aku, Al, dan Dul. Akhirnya awalnya sempat mau mikirin solo, cuman pas aku lagi mikirin solo tiba-tiba laki-laki pengen comeback, akhirnya ya ketunda dulu solonya. Mungkin ya tahun ini dan tahun berikutnya fokus ke laki-laki lagi selain solonya. Kurang lebih. Aku mau terima El suka promoin destinasi di Indonesia aja kalau lagi liburan. Salah satu yang aku pernah lihat ini Explore Laut Palu ngasih makan hiu di Shark Point. Ini bisa diceritain? Iya, jadi kebetulan momennya. waktu itu The Laki-Laki bareng Dewa manggung di Kota Palu. Terus kebetulan juga temanku lagi di sana, terus aku diajak untuk diving di Shark Point. Sebenarnya aku juga salah ya, itu bukan Laut Palu, itu laut di kabupaten sebelahnya, di Pantai Tanjung Karang di Kabupaten Donggala. Itu cuma setengah jam, 45 menit dari Palu, dan aku juga kaget ternyata di situ ada Shark Point. Dan karena aku anaknya explore, kebetulan waktu di Palu cuma dapat 2 hari. Jadi aku tuh malamnya manggung, paginya nyempet-nyempetin diving dulu di laut Pantai Tanjung Karang itu di Donggala. Dan ternyata emang keren banget bisa ngasih makan hiu secara langsung. Itu Iya. pengalaman tidak terlupakan. Nah, ini ternyata punya hobi bisnis juga. Dan saya pernah datang ke Rumah Rumi, ini kafenya, dan nyobain kopinya di situ. Apa favorit di Rumah Rumi ini jenis kopi macam apa, dan kalau makanan yang paling laku apa? Kalau spesialis kopi di Rumah Rumi itu ada kopi Dewa, karena kebetulan kita bukannya di studionya Dewa ya, kita ngasih nama waktu itu ada 2 jenis varian kopi. Yang satu yang lebih strong itu kopi Dewa, yang lebih less stronger itu kopi Ratu. Jadi kopi Dewa dan kopi Ratu kita pakai nama itu untuk jualan. Terbaik. Makanan paling favorit apa? Chicken stripes sih. Chicken stripes juga makanan-makanan kecil lah. Cuma sekarang kebetulan lagi tutup, kita lagi renovasi sebentar. Oke. Sekarang juga udah ditunjuk jadi CEO dari aplikasi Dewa 19 Karaoke. Ini bisa diceritain nggak? Bisa dipromoin nggak nih? Apa nih aplikasi Dewa 19 Karaoke Karaoke? sih sebenarnya dia sejenis super app, karena kebetulan yang aku lihat ayah dengan brand Dewanya ya pelan-pelan merambah ke bisnis, dan beberapa ada bisnis digital. Jadi mungkin dia mempercayakan anak muda, dan ini apa namanya, Dewa 19 super app ini sebenarnya dia menaungi ada karaoke-nya, nanti juga Dewa 19 juga jual tiket melalui website. Nanti Dewa super app itu dia menaungi semuanya itu. Ada Video Legend TV. Jadi ayah bikin beberapa brand-brand digital ya, anak-anak muda yang disuruh nge-handle-nya kali ya. Ya cocok lah, sesuai dengan lebih ke membantu demografi digitalisasi bisnis lah. Ya, digitalisasi. Saya mau terima kasih nih kemarin udah support timnas, ikut arak-arakan, dan juga sering memposting momen liburan L di Indonesia yang membuat orang akhirnya mengambil keputusan untuk tidak libur di luar negeri, tapi justru di Indonesia. Saya mau
seberapa cinta nih El sama Oh, Indonesia? jangan ditanya lagi, tentunya sangat cinta ya, karena memang dari lahir dan berdarah Indonesia juga, dan kebetulan juga Indonesia banyak destinasi yang sangat cantik. Tentunya sangat bangga ya, maksudnya bisa liburan. Kayak kemarin aku ke Labuan Bajo, senang banget ternyata Indonesia punya pemandangan panoramik yang seindah itu. Gak cuma Bali. Dan kemarin juga baru liburan dari Dieng, ternyata pegunungan Indonesia semewah itu juga. Yang kalau emang kita explore di Indonesia itu banyak destinasi-destinasi yang cukup apa ya, sangat keren. Cuman mungkin beberapa ada yang kurang fasilitasnya aja kali ya. Cuman kalau secara overall, secara panoramik Indonesia itu sebenarnya udah keren banget, lebih dari cukup lah bisa dibilangnya. Kalau menurut aku ya. Ya, kita punya destinasi alam yang indah, masyarakat yang ramah, dan budaya yang sangat meriah, sangat megah. Itu kekuatan. Makasih banget sudah ikut mempromosikan Indonesia. Sekarang saya mau nanya dan jawab cepat dari El. Ada beberapa pertanyaan. Kan sering Indonesia manggung di berbagai kota. Ada nggak 3 destinasi wisata di Indonesia aja yang favorit? Yang pertama mungkin Bali ya. Karena mungkin dari kecil udah sering ke Bali dan pemandangannya indah dan mungkin fasilitasnya paling lengkap, mulai dari hotel, dari tempat nongkrong, semua restoran. Mungkin yang paling nomor 1 Bali karena lengkapnya. Kalau secara view mungkin Labuan Bajo ya, paling bagus menurutku, nomor 2 setelah Bali, Labuan Bajo. Cuman dia mungkin kita belum bisa terlalu explore di kotanya, lebih ke lautnya yang kita explore ya. Yang ketiga, karena kemarin baru dari Dieng dan Bromo, menurutku Bromo juga salah satu destinasi yang keren banget buat aku, karena kita dari hotel, kita keluar ke depan hotel aja kita bisa lihat pemandangan indahnya Bromo gitu. Kalau kita bangun dari pagi kita lihat berkabut, terus kabutnya mulai pelan-pelan naik, pemandangan mulai kebuka, ada Gunung Semeru. Wah, itu keren banget sih menurutku. Cuman yang mungkin aku belum pernah explore tuh Raja Ampat deh, Raja Ampat yang aku pengen explore. Kan belum kesampaian aja. Satu destinasi yang menurut El bagus banget tapi belum pernah ekspor tuh Raja Ampat. Oke. Berikutnya, 3 kuliner Indonesia yang paling ngangenin saat kuliah di London. 3 apa ya? Mungkin pertama apa ya? Rendang kali ya. Rendang. Yang kedua pete. Sebenarnya aku suka banget pete. Jadi waktu itu pas awal-awal ke London agak, wah, nggak ada pete lagi. Tapi ya jalanin aja. Yang ketiga apa ya yang dikangenin ya kalau di mungkin apa ya? Mungkin nasi juga kali. Di sana tuh agak susah nyari nasi. Sama ya kerupuk lah. Kerupuk. Iya. Kerupuk ya. Rendang Pete nasi, itu wajib. kerupuk sama pete. Oke, terakhir, sebagai anak muda, boleh dong kasih pesan ke, ini banyak banget nih yang bergabung hampir 2000, agar mereka tetap positif, cinta tanah air, dan bangga berlibur, nggak kemana-mana tapi di Indonesia. Apa ya, mungkin silakan. Pesannya, yang perlu kalian ketahui, Indonesia itu sebenarnya sangat indah, dan sebenarnya Indonesia sangat keren sekali, jadi sebenarnya kita nggak perlu berlibur-libur kemana-mana yang mahal ya. Sebenarnya di Indonesia bisa dengan liburan secukupnya. Kayak aku orang Jawa kemarin liburan ke Dieng aja sebenarnya bisa, cuman modal bensin, asal ada mobil tuh infrastrukturnya juga udah mendukung. Jadi ya aku pikir anak-anak muda kalau mau liburan beresin Indonesia dulu aja, karena banyak destinasi yang aku sendiri pun mungkin belum explore ya, dan itu mungkin sangat indah. Kayak Kawah Ijen aku juga belum ke sana, yang ada api biru ya. Ya, Sebenarnya Blue di Fire. Indonesia banyak banget destinasi-destinasi yang bisa dieksplor. Apalagi kalau kalian orangnya explorer, Indonesia tepat banget negaranya. Oke, well, terima kasih banget. Dan kita ada kuis, belum El gabung tadi. Pertanyaannya 3 destinasi favorit El, dan tadi udah kejawab ya.
Bali, Bromo. Labuan Bajo, Dieng. dan Dieng. Jadi itu 4 ya, Dieng dan Bromo. Jadi silakan 3-nya dipilih dari 4 itu akan dapat voucher GoFood untuk 5 orang Oh ya, pemenang. Mas Menteri, aku juga punya pertanyaan nih. Ini kan udah sering nih artis dari luar negeri datang bikin acara musik di Indonesia dan sebagainya. Kemarin ada Blackpink di GBK, nanti juga akan ada Coldplay. Kira-kira apa aja nih hal-hal yang perlu diperhatiin dan harus lebih ditingkatin lagi untuk membuat acara musik yang bagus, keren, dan bisa berkesan bagi penontonnya. Ya mungkin supaya band-band kelas Queen, mungkin kan belum pernah ya datang ke Indonesia juga ya, band-band kelas Queen. Mungkin bisa datang. Apa kira-kira kekurangannya dan yang perlu diperhatikan nih? Kita lagi terus menyiapkan Indonesia sebagai destinasi konser dunia ya. Dan ini juga membuka peluang kepada band-band lokal besar seperti Dewa dan band-band lain, Dewa 19 dan band-band lain ini juga memanfaatkan karena kekuatan pasar Indonesia ya. Kemarin saat Coldplay dibuka waktu pre-sale 1,5 juta yang masuk website, saat general sale 1,7 juta untuk hanya 50.000 sampai 70.000 tiket. Nah, ini menunjukkan kan ini pasar kita besar dan sangat berpotensi. Namun kita harus siapkan pertama venue. Dari begitu banyak venue untuk big stadium concert itu baru 1 GBK aja yang dianggap memenuhi standar CHSE dunia, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability, termasuk juga connectivity ke public transportations. Itu yang pertama. Kedua, para IO harus menyiapkan SOP berkaitan dengan crowd control, flow of traffic, dan juga salah satu yang dilihat waktu kita berhasil meyakinkan Coldplay itu adalah aspek keberlanjutan lingkungan. Jadi green concert, gimana caranya concert ini memakai energi yang baru dan terbarukan, dan mobil-mobil shuttle-nya itu menggunakan listrik, dan pengelolaan sampah yang lebih baik. Dan terakhir mungkin buat para penonton, kita harus lebih mengedukasi dan sosialisasi agar hanya percaya tiket yang di-issue oleh sumber-sumber yang valid. Ada beberapa penonton yang terus terang dapat musibah kena tipu di beberapa konser sebelumnya, dan ada yang double kursinya waktu Blackpink dan waktu Coldplay ini ada yang dapat tiket palsu. Itu harus kita betul-betul hindari dan harus perbaiki ke depan. Yang menarik saat Coldplay dan juga Blackpink ini kan semuanya digital. Sistemnya itu ternyata kuat, dipenuhi 1,5 sampai 1,7 juta di hari yang kedua. Itu sistemnya nggak down. Nah, kita harus belajar bagaimana cyber security kita juga lebih kuat untuk pemilihan tiket-tiket, untuk pembelian tiket-tiket konser ke depan. Jadi ini PR kita, dan kita butuh banget nih masukan dari L sebagai pelaku ekonomi kreatif, bagaimana pemerintah bisa menghadirkan konser yang bagus, keren, dan berkesan. Oh ya, satu lagi nih. Ini mungkin nggak ada di tulisannya, cuma ini titipan, mungkin mewakilkan seluruh fans Coldplay yang ada di Indonesia. Kan Bang Sandi pernah bilang, kita kan tahu demand-nya sangat tinggi, terus konser cuma 1 hari, dan Bang Sandi pun pernah bilang ingin mengusahakan untuk konser Coldplay 2 hari. Nah, kemungkinannya gimana tuh Bang Sandi? Konser Coldplay 2 hari di Indonesia. Ini mungkin mewakili seluruh fans Coldplay ya? Kan ini sudah kita antisipasi sebelumnya, tapi kita nggak nyangka sampai 1,5 sampai 1,7 juta. Jadi sekarang lagi dibuka pembicaraan apakah dimungkinkan untuk ditambah 1 hari lagi. Mohon doanya dan support dari semua pihak termasuk L sebagai public figure, karena jika kita bisa nambah 1 hari lagi akan bergerak ekonomi, dan juga tentunya banyak para penonton yang nggak kebagian tiket di
konser tanggal 15 November ini bisa punya peluang untuk nonton Coldplay di Indonesia. Tentunya ini perlu perjuangan. Saya butuh bantuan dan terutama dukungan dari para pihak masyarakat luas untuk mudah-mudahan bisa menghadirkan konser Coldplay di hari Karena itu kedua. kan efeknya Insya bukan Allah. hanya keberatan, tapi ke ekonomi kreatif juga sangat berpengaruh pastinya kan dengan hadir Coldplay 2 hari kan. Iya, dan saya juga lihat rupanya animonya tinggi ya, kayak konser konser Dewa 19 sendiri kan sold out juga beberapa kali itu. Dan ini Iya. big stadium concert loh. Eh, saya salut juga sama sahabat saya, Iya. Pak Ayah ya manggilnya. Ayah ini terus reinventing himself. Bisa jadi kemarin A Night at the Orchestra itu saya lihat ada suatu inovasi baru, suatu suguhan yang sangat menarik. Dan sebagai pencinta Dewa 19, saya melihat ini nggak pernah berhenti kreatif prosesnya ini bergulir gitu. Jadi saya sangat salut dan mudah-mudahan brand ini akan semakin besar. Dan kita bisa menarik band-band besar lainnya juga dari luar negeri seperti Queen, mungkin sebelum mereka berhenti konser, Rolling Stones ke sini, atau U2. Saya pernah Karena kan nonton U2 kebanyakan di dari sini, mereka tuh itu mentok, juga kok mentok di salah satu Singapura konser. gitu, kita kadang-kadang mikirnya tuh selalu gitu kan. Iya, nah ini kan Coldplay Iya, memecahkan akhirnya ya. kebuntuan itu. Kan ya akhirnya mereka akhirnya memutuskan 4 venue. Dan kita senang banget dari Kuala Nggak Lumpur transit langsung ke sana dulu ke ya. Jakarta gitu loh. Transit di eh, Singapura, dan ini dari total yang pesan itu 20% dari luar negeri kira-kira. Jadi ini akan meningkatkan kunjungan wisatawan Amin, amin. mancanegara Semoga juga. lancar Mohon semuanya Mas doa. Andi. Semoga lancar. Ya, Salam sama ayah, sama semua juga, sama saya yang paling sering ketemu iya. sama Dul ya, karena dia Ini acara-acara suka nyanyi dia. suka Aku terakhir malah ketemu Sulaiman di acaranya ulang tahun anaknya Hatta apa? iya, dia suka datang di Iya. tempat Iya. anaknya Mbak Orel sama, dan dia suka collab Nyanyi sama bareng ya. Dul. Dia main, Oh dia iya, main pas darbuka juga ya soalnya. Mas Andi. Oke, siap. Oke, terima kasih, sukses, sampai jumpa. Dan kita tunggu single terbarunya akan rilis Oke. dalam beberapa minggu ke depan. Sukses terus Assalamualaikum Bang Sandi. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.